Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayat dengan NPM 20180111099 dari kelompok 10. Nah, kali ini aku akan menginterpretasikan EKG dengan kasus khusus, yaitu atrial flutter. Nah, kali ini kita akan mendapatkan sebuah lembar EKG nih, yang saya temukan dari sumber internet. Yang pertama, kita akan memastikan terlebih dahulu, teman-teman, ini yang penting ya, yaitu perhatikan identitas. Jangan sampai nanti ketika identitas ini kita tidak periksa, ternyata kita memeriksa orang yang salah gitu kan. Kita memeriksa EKG yang mungkin sudah lama atau sudah bukan yang sudah valid lagi, yang justru kita butuhkan mungkin yang baru pemeriksaan hari kemarin gitu. Jadi kita bisa pastikan dalam identitas ada nama, jenis kelamin, dan tanggal pemeriksaannya. Nah, pada lembar EKG ini tidak ditemukan adanya identitas pasien yang diperiksa EKG-nya. Nah, yang kedua, kita akan memastikan apakah lembar EKG ini layak untuk diinterpretasikan. Bagaimana sih kita tahu layak atau tidaknya gitu EKG untuk diinterpretasikan? Kita lihat di bawah ada penjelasan 25 mm per second. Itu apa sih? Nah, 25 mm per second ini adalah kecepatan kertasnya. Nah, dengan kecepatan kertas 25 mm per second, hal ini menandakan suatu kecepatan yang standar gitu untuk sebuah EKG. Nah, syarat yang kedua juga ada 10 mm per MV, ini adalah amplitudo dari EKG ini, dan ini dengan nilai yang standar. Jadi dengan dua poin tadi, 25 mm per second dan 10 mm per MV, itu menandakan bahwa standarisasi kelayakan untuk EKG ini layak untuk diinterpretasikan. Nah, selanjutnya kita akan langsung menginterpretasikan lembar EKG yang ada di layar. Yang pertama, kita akan menentukan iramanya terlebih dahulu. Tentunya setiap EKG ada irama, yaitu sinus dan asinus. Nah, untuk yang atrial flutter ini sendiri, untuk iramanya itu asinus. Kenapa? Karena ada gelombang QRS yang tidak dilengkapi oleh P. Bisa juga kita balikan. Di sini ada bisa kita ambil di lead 1, ada 2 gelombang P, ya kan? Nah, namun setelah gelombang P yang pertama, dia tidak ada gelombang QRS, maka disebut asinus. Begitu juga kita ambil di contoh di lead-lead yang lainnya juga, menandakan bahwa untuk atrial flutter atau EKG yang ada di layar ini, menandakan irama sinus. Nah, selanjutnya kita akan menghitung frekuensi denyutnya. Untuk frekuensi denyutnya sendiri, kita akan menghitung dengan dua rumus. Boleh dipilih, yang pertama 300 dibagi kotak besar, atau 1500 dibagi kotak kecil. Kita akan menggunakan kotak besar, karena di sini tergambarkan kotak besar ya. Kita hitung dengan interval RR. Nah, kita pakai yang pertama saja. Ini R, ini R. Nah, ini ada dua kotak besar. Maka kita bisa hitung 300 dibagi 2, yaitu 150 kali per menit. Nah, untuk denyut ini terhitung tinggi, yaitu merupakan ciri khas, yang juga merupakan ciri khas dari atrial flutter, di mana biasanya dari 300 sampai 50 dan 100 gitu. Jadi 300 sampai 100 itu sudah menandakan kecepatan yang tinggi atau takikardi untuk atrial flutter. Nah, dan untuk denyutnya juga reguler. Kenapa reguler? Karena bisa kita lihat interval RR dari satu blok ke blok yang lain, itu intervalnya menunjukkan rasio yang reguler. Ini satu, seperti ini ya, 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak. Jadi menandakan denyutnya reguler. Nah, setelah kita memeriksa frekuensi, kita akan berpindah untuk menentukan arah aksisnya. Bagaimana sih cara menentukannya? Kita akan melihat dua lead. Yang pertama lead 1 di sini, dan selanjutnya kita lihat di lead AVF. Nah, di sini. Nah, kita lihat di lead 1, untuk arah R-nya sendiri, dia mengarah ke atas, yaitu arah positif, dan yang AVF kita lihat yang R-nya, dia mengarah ke bawah, yaitu negatif. Jadi dengan ini kita bisa simpulkan dengan lead 1 yang positif dan AVF yang negatif, dia menandakan left axis deviasi dengan rentang negatif 90 derajat sampai negatif 30 derajat. Nah, setelah kita menentukan arah aksis yang left axis deviasi, kita akan menentukan gelombang P-nya. Dari beberapa penjelasan juga yang saya dapatkan, bahwa di atrial flutter ini menunjukkan sebuah gergaji ya, gigi gergaji. Teman-teman mungkin ini apabila bisa di zoom, bisa terlihat sekali gelombang P di sini ada apa ya? Ada gelombang-gelombangnya. Maka ini ciri khas sekali untuk atrial flutter, yaitu gelombang gigi gergaji, sawtooth.
Nah, dari beberapa sumber mengatakan bahwa ini adalah gelombang P yang abnormal. Jadi bisa disebut P, bisa juga disebut bukan P gitu, karena dia bentuknya flutter. Jadi bahkan beberapa sumber ada yang mengatakan jadinya gelombang F. Jadi kita asumsikan bahwa gelombang P di sini itu digantikan oleh gelombang flutter atau gelombang gigi gergaji tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk gelombang P-nya tidak ada. Namun apabila pada lead 1 tidak bisa dipastikan ada gelombang P atau tidak, maka kita akan menggunakan lead yang lain, yaitu V1 atau lead 2. Nah, untuk gelombang yang di V1 kita cek. Nah, di sini ada menandakan ada gelombang P ya, teman-teman. Nah, dengan adanya gelombang P di sini bisa diasosiasikan bahwa dia mencerminkan flutter yang positif ya, ini tetap berbentuk flutter, namun flutter yang positif ini membentuk gelombang P untuk keseluruhan EKG atrial flutter. Nah, selanjutnya untuk interval PR. Nah, dari P yang tadi ya, yang kita sebut dengan flutter ke R, dia menandakan adanya AV asosiasi. Kenapa AV asosiasi? Karena dari jaraknya yang pertama ada 2:1 ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini ada flutter 1, flutter 2, flutter 1, flutter 2. Jadi dalam atrial flutter itu hal yang lumrah atau hal yang ciri khas banget gitu dari atrial flutter kalau ada suatu rasio konduksi yang reguler. Jadi kita disebutkan ini 2:1. Jadi 2:1 adalah 2 flutter dibanding dengan kompleks QRS yang 1. Jadi 2:1, 2:1, 2:1. Makanya tadi kita bisa menyimpulkan 150 kali per menit karena 2:1. Dan banyak juga dalam kasus atrial flutter itu 4:1, 3:1. Namun yang kita temukan sekarang 2:1. Dan ini secara reguler ya teman-teman. Jadi adanya AV asosiasi. Dan kita bisa dilihat juga jarak antara P ke R-nya itu mungkin terlihat normal ya teman-teman. Karena jaraknya antara 0, jaraknya kurang dari 3 sampai ini ya teman-teman, jaraknya 3 sampai 5 kotak kecil. Jadi kita bisa simpulkan untuk interval PR itu normal. Nah, selanjutnya kita akan melihat bentuk gelombang QRS-nya. Nah, bentuk gelombang QRS ini ada nih. Kita ambil yang terlihat saja untuk yang lead 1 yang mungkin lebih mudah ya teman-teman. Kita lihat untuk lead 1 ada gelombang QRS di sini, QRS. Nah, untuk gelombang QRS di sini dia normal karena memiliki lebar kurang dari 0,12. Nah, kurang dari 0,12 mm ini atau kita sebut kurang dari 3 kotak kecil ya teman-teman. Jadi untuk gelombang QRS untuk atrial flutter ini normal. Lalu selanjutnya kita akan melihat bentuk gelombang ST, kan QRST. Nah, setelah ini S dan T ini menandakan bentuknya normal karena tetap berada di garis isoelektrik. Selanjutnya kita akan menilai gelombang T. Gelombang T kan berarti setelah kompleks QRS ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini untuk gelombang T-nya normal dengan ukuran 0,08 detik atau sekitar 2 kotak. Nah, atau sekitar 2 kotak ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita dapat menyimpulkan untuk yang akhir ini bahwa gambaran EKG yang kita dapatkan itu sangat menandakan atrial flutter. Bisa tadi yang pertama kita lihat ada rasio konduksi yang reguler 2:1. 2:1 itu benar-benar ciri khas dari atrial flutter, beda dengan atrial fibrilasi di mana dia tidak reguler ya teman-teman, kadang ada 2, 3 dan bentuknya bukan flutter. Sedangkan ciri paling khas dari atrial flutter ya flutternya itu sendiri, sautut gigi gergaji. Kalau bisa kita perbesar, ini ada gergajinya di setiap gelombang flutternya. Nah, mungkin selanjutnya saya akan kembali meringkas apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk atrial flutter, irama jantungnya itu asinus, karena setiap kompleks QRS tidak selalu diikuti oleh sebuah gelombang P. Lalu yang kedua untuk frekuensi denyut jantungnya kita gunakan 300 dibagi gelombang besar, yaitu 300 bagi 2, yaitu 150 kali per menit dengan frekuensi reguler. Nah, untuk arah aksisnya sendiri, kita lihat tadi dengan lead 1 yang positif ke arah ke atas ya R-nya, lalu AVF-nya R-nya ke bawah atau negatif, menandakan left axis deviasi LAD dengan interval rentang negatif 90 derajat sampai negatif 30 derajat. Nah, untuk bentuk gelombang P-nya sendiri, gelombang P-nya abnormal. Apabila pada lead 1 kita lihat abnormal, kita akan melihat di V1 atau lead 2. Nah, kita temukan tadi kan di lead F1 ada flutter positif,
yang menyerupai gelombang P. Lalu selanjutnya untuk interval PR itu AV asosiasi karena ada rasio konduksi 2:1 yang reguler. Nah, selanjutnya untuk bentuk gelombang QRS, dia normal karena lebarnya kurang dari 0,12 detik atau sekitar 3 kotak kecil. Nah, untuk posisi segmen ST itu normal karena isoelektrik kurang dari 1 mm. Untuk bentuk gelombang T-nya itu normal 0,08 detik atau sekitar 2 kotak kecil dan tidak ditemukan atau tidak terlihat untuk gelombang U-nya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dari interpretasi EKG yang kita baca tadi menandakan adanya kelainan atrial flutter. Karena yang pertama tadi jelas memperlihatkan sawtooth gigi gergaji. Itu sangat ciri khas ya teman-teman. Jadi flutternya itu terlihat seperti gigi gergaji. Dan yang kedua adalah interval konduksi yang reguler yang tadi 2:1, 2:1, 2:1. Dan yang mungkin yang terakhir ada takikardia yang sempit. Nah, itu 3 ciri khas dari atrial flutter. Nah, mungkin tadi penjelasan saya tentang interpretasi EKG untuk kasus atrial flutter. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.